رسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita majelis-majelis ilmu yang disebut dengan kebun-kebun surga, yang di sana disuguhkan makanan-makanan rohani, santapan-santapan batin, sehingga dengan itu roh kita menjadi kenyang, roh kita menjadi tenang. Bahkan di antara para salafun saleh yang mereka ini kalau sudah rohaninya itu kenyang, maka dia kurang akan kebutuhan terhadap makanan jasmani. Bahkan ada yang berhari-hari kuat untuk tidak makan minum karena rohaninya sudah tercukupi. Disebutkan di antara manakib atau biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, disebutkan beliau itu tidak makan, tidak minum kurang lebih 25 tahun. Ini kalau memang bukan karena kekuatan rohaninya, maka tidak bisa orang bertahan selama itu. Menunjukkan bahwasanya seseorang itu ketika rohnya terpenuhi, maka dia akan lupa akan kebutuhan jasmani. Ambil contoh sedikit, anak-anak yang sangat gemar main PS. Itu kalau sudah main PS lupa makan, lupa minum. Mulai pagi sampai malam bisa dia, kuat dia nggak makan minum. Tapi kalau sudah mati PS-nya selesai, barulah dia merasakan lapar, merasakan haus. Kenapa? Karena nafsunya dia tidak terpenuhi lagi. Ini juga seseorang yang dia ini mendapatkan santapan daripada ruhani, yang mana itu dibagikan dalam majelis-majelis ilmu. Karena itulah hendaknya seseorang itu fokus di dalam dia mendapatkan siraman ruhani ini. Karena setiap orang yang hadir di majelis seperti ini itu tidak semua dapat yang sama. Semakin dia fokus, semakin dia serius, dan semakin dia menjauhkan diri dari segala hal yang bikin dia lalai, maka semakin besar yang dia dapat daripada ilmu agama, daripada keberkahan, daripada kebaikan-kebaikan yang dibagikan di majelis tersebut. Walhamdulillah, melanjutkan kita kepada kajian tentang sholat sunnah yang telah lalu, ya, kita bahas sebagian daripada sholat malam. Sholat malam ini dibagi menjadi ada beberapa macam. Di antaranya adalah sholat ba'diyah isya, itu masuk juga sholat malam. Kemudian ada sholat witir, yang telah kemarin kita bahas. Witir itu minimal 1 rakaat, ya kan, tapi istiqomah di dalam melaksanakan 1 itu makruh, sehingga ulama tasawuf mengatakan minimal sholat witir itu 3. Kemudian maksimal witir ada 11. Dan kemudian sudah kita bahas juga surat-surat yang sunnah dibaca dalam sholat witir. Itu ketika dia mengerjakan sholat witir itu 3 rakaat, maka rakaat pertama hendaknya dia membaca setelah Fatihah Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian rakaat kedua dia membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan yang ketiga dia mengumpulkan 3 surat sekaligus, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
dan telah kita bahas juga bahwasanya yang lebih utama di dalam melaksanakan sholat witir adalah al-fasl, yaitu memisah rakaat terakhir dengan sebelumnya, daripada al-wasl, yaitu menyambung rakaat terakhir dengan sebelumnya. Artinya, mana yang lebih utama, sholat 3 rakaat dengan 1 salam atau 3 rakaat dengan 2 salam? Maka ulama mengatakan yang paling utama sholat 3 rakaat dengan 2 salam. 2 rakaat pertama 1 salam, rakaat yang terakhir 1 salam. Dan yang perlu diketahui, kalau seseorang itu sholat 5 rakaat, 2 rakaat 1 salam, 3 rakaat 1 salam, itu bukan terpisah, tapi itu bersambung. Kenapa? Karena intinya terpisah itu kalau rakaat terakhir disendirikan. Rakaat terakhir disendirikan. Jadi kalau sama dia sholat 5 rakaat, 4 rakaat sekali salam, 1 rakaat sekali salam itu lebih utama. Kenapa? Karena dia masuk fasal. Jadi intinya itu bukan di banyaknya salam, tidak. Intinya rakaat yang terakhir itu tidak digabung dengan sebelumnya. Dan pembacaan daripada surat yang 3 tadi itu, ya, itu dibaca yang penting 3 terakhir. Anda sholat witirnya 7 rakaat, maka rakaat 1, 2, 3, 4 silahkan mau baca surat apapun. Tapi untuk 5, 6, dan 7 itu membaca Al-A'la, Al-Kafirun, dan 3 Qul. Itu aturan sunnahnya. Ustaz, saya mau sholat witir 9 rakaat. Silahkan, berarti rakaat 1 sampai 6 ya. 1 sampai 6 itu bebas Anda baca surat. Tapi untuk 7, 8, 9 itu harus Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian Al-Kafirun, dan yang terakhir 3 Qul. Itu tata cara yang sunnah di dalam membaca surah dalam sholat witir. Dan kemarin telah kita bahas juga bahwasanya sholat witir itu boleh dikerjakan di awal waktu, artinya sebelum tidur, dan boleh dikerjakan di akhir waktu, yaitu sebelum adzan subuh. Pertanyaannya, mana yang paling utama? Melaksanakan sholat witir sebelum tidur, apa nanti sebelum adzan subuh dijadikan terakhir? Maka itu ada tafsir, ada perincian. Jika Anda orang yang sudah terbiasa bangun sebelum subuh, artinya tanpa alarm pun Anda pasti bangun sebelum subuh itu, maka di sini lebih utama witirnya diletakkan di terakhir, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, ij'alu akhira salatikum bil-laili witra. Jadikanlah akhir sholat kalian di malam hari itu penutupnya adalah sholat witir. Penutupnya sholat witir, sehingga make taruh yang terakhir. Dan jika yang kedua, tapi jika Anda ini orang yang belum bisa memastikan bangun sebelum subuh, ya Anda kadang-kala bangun, kadang-kala enggak, maka di sini paling utama adalah Anda mengerjakan witir sebelum tidur. Sebelum tidur kerjakan witir. Kenapa demikian? Ya, karena sesuai dengan wasiat Nabi Muhammad kepada Sayyidina Abu Hurairah, yang mana Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Awsani khalili bitsalas." Kekasihku Nabi Muhammad memberi aku wasiat dengan 3 perkara. Di antara 3 perkara itu, wa an utira qabla an anam, dan aku disuruh untuk witir sebelum aku tidur. Kenapa? Untuk agar selamat dari kemakruhan. Karena makruh orang yang 1 malam meninggalkan witir itu makruh.
Kalau daripada dapat makruh, mending witirnya di awal. Mending witirnya di awal. Bahkan sebagian ulama mengatakan sholat witir wajib. Dan ini bukan sesuatu yang mengada-ada. Mereka punya dalil. Apa dalilnya? Yaitu Nabi pernah bersabda, al-witru haq. Al-witru haq. Witir itu wajib. Faman lam yutir falaysa minna. Yang gak sholat witir gak masuk golongan kami, kata Nabi Muhammad. Di sini wajib berarti. Ini kalau nggak salah di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Itu kitab hadis yang dikumpulkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ya, yang dalamnya itu ratusan ribu hadis. Ya, Imam Sahih Bukhari cuma 7.000. Sahih Bukhari yang 4 jilid itu 7.000. Tapi kalau Musnad Imam Ahmad ratusan ribu hadis di situ. Nah, kemudian bagaimana kalau seseorang ini sudah witir dulu sebelum tidur, kemudian dia bisa bangun di akhir malam? Apakah dia dianjurkan witir lagi atau tidak? Maka dalam hal ini para ulama mengatakan tidak perlu witir lagi. Sudah cukup witir dia sebelum tidur, itu tanpa harus menambah atau ngulang lagi setelah tahajud. Dan dia punya sholat habis bangun tidur itu apa? Tahajud ada. Ya, tahajud ini tidak ada patokan berapa lama, tidak ada. Dan ini yang sekarang akan kita bahas tentang sholat tahajud. Fadilah sholat tahajud sangat besar. Bahkan sholat tahajud itu wajib untuk Nabi kita Muhammad SAW. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam tahajudlah engkau wahai Muhammad sebagai tambahan amal untuk engkau. Semoga Allah Ta'ala membangkitkan engkau kelak di dalam maqaman mahmuda, pada maqam yang terpuji. Maqam yang terpuji ini khusus untuk Nabi Muhammad, yang kita oleh Nabi Muhammad disuruh untuk meminta kepada Allah agar Allah memberi maqam mahmud ini kepada Nabi Muhammad. Kapan nyuruhnya Ustaz? Waktu doa habis adzan. Ketika doa habis adzan itu yang sering kita baca, dan ini doa ajaran Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad SAW doa ini. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammad al-wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Artinya waba'athu, ya Allah bangkitkanlah Nabi Muhammad al-maqam al-mahmud, kepada maqam yang terpuji, alladzi wa'attah, yang sudah engkau janjikan kepada beliau. Kapan janjinya? Di Al-Quran. Asa rabbuka an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmud. Ini janjinya. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau ya Allah tidak mungkin melanggar janji. Sesungguhnya engkau tidak mungkin melanggar janji. Dalam hadis disebutkan, kata Nabi, barang siapa yang meminta kepada Allah untukku al-wasilah, maka halal syafaatku bagi dia. Jadi orang yang pengen dapat syafaat Nabi, jangan tinggalkan doa habis adzan. Jangan tinggalkan doa habis adzan. Sepele, tapi itu besar pengaruhnya untuk Anda di akhirat. Nabi sudah mengatakan dalam sabdanya, orang yang memintakan kepada Allah untukku al-wasilah dan derajat di surga, maka halat lahu syafaati, halal bagi dia syafaatku. Syafaatku untuk dia halal, artinya dapat syafaat dia berkat mendoakan Nabi Muhammad. Cuman yang perlu kita ketahui, jangan sampai ketika Anda berdoa itu Anda merasa sudah berjasa pada Nabi. Oh, saya sudah ada jasa dengan Nabi, tak doakan Nabi, nggak ada apa-apanya Pak.
Sampean nggak ada apa-apanya. Nabi itu jasa beliau sangat besar, dan nggak ada umatnya yang bisa membalas jasa Nabi, nggak ada. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan dalam salah satu qasidahnya, walan tajziya ya, walaysa tajzi nabiyyaka ya fata walau ji'tahu sa'yan 'alal 'aini sa'iri. Dan engkau enggak mungkin bisa membalas jasa Nabi, wahai pemuda, walaupun engkau datang ke Madinah bukan dengan jalan kaki, dengan kelopak mata yang berjalan untuk menuju Madinah, belum dianggap untuk memenuhi atau menggantikan jasa Nabi kepada engkau. Disebutkan gak jauh-jauh jasa orang tua, ibu aja ke anak. Pernah suatu kali ada seseorang yang dia ini dari negeri Yaman. Dari negeri Yaman itu dia bersama ibunya yang sudah sepuh berangkat haji. Dalam haji, rukun haji itu semuanya itu ibunya dia gendong. Mulai tawafnya, sa'inya, wukuf di Arafah, ngelempar jumroh, itu digendong terus. Sampai setelah itu beliau datang ke Madinah untuk sowan ke Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, aku ini datang dari Yaman bersama ibuku, dan aku gendong terus beliau selama melakukan ritual haji itu, aku gendong terus. Apakah aku sudah dianggap membalas jasa orang tuaku, sudah membalas jasa ibuku? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Satu rasa sakit ketika dia melahirkan engkau belum bisa engkau balas dengan itu. Satu rasa sakit ketika dia melahirkan engkau belum bisa engkau balas dengan itu, belum bisa. Ya, artinya nggak ada apa-apanya engkau gendong itu, nggak ada apa-apanya. Istilahnya itu nggak ada apa-apanya dengan sedikit rasa sakit yang dia rasakan. Bila sakitnya banyak, Pak. Belum mengandungnya 9 bulan. Belum ini, belum begadangnya dia ketika kita sakit. Ya, itu banyak sudah. Belum dia menyusui kita 2 tahun, belum dirawat, belum ini, menyiapkan makanan, banyak. Bahkan para orang tua itu sering kalau ketika lihat anaknya sakit, dia berangan-angan, ya Rob, saya aja yang sakit, jangan anak saya. Kalau memang harus sakit, saya aja, jangan anak saya. Rata-rata orang tua kayak gitu. Terus dibalas oleh anaknya dengan keburukan. Nah, ini orang tua. Bagaimana dengan jasa Nabi untuk umatnya? Gak terbalaskan. Nah, kemudian di antara fadilah tahajud, Allah Ta'ala berfirman, tatajafa junubuhum amil madaji' yad'un rabbahum khawfan wa tama'a. Tatajafa junubuhum, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Artinya lambungnya itu nggak ditemukan, di kasurnya nggak ada. Ngapain? Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Tuhan mereka, khaufan, karena takut akan neraka, wa tama'an, dan karena mengharap akan surganya. Ini ayat turun untuk orang-orang yang sering bangun malam ketika habis tidur. Bahkan dalam hadis disebutkan nanti ketika di padang mahsyar akan ada malaikat yang berseru, ainal ladzina tatajafa junubuhum anil madaji'. Mana orang-orang yang sering ketika di dunia itu lambungnya jauh dari tempat tidurnya? Suruh berdiri. Maka subhanallah, berdirilah orang-orang ahli tahajud ini, kata Nabi, wahum qalil, dan mereka sedikit. Satu kampung itu mungkin bisa 1 orang 2 orang, satu kampung. Satu kampung itu bisa dihitung dengan jari yang ahli tahajud itu, sedikit. Kata Nabi, wahum qalil, sedikit. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil ashari hum yastaghfirun. Ciri-ciri orang soleh, mereka ini sedikit tidurnya di malam hari, lebih banyak bangunnya daripada tidurnya.
Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka banyak istighfar. Di waktu sahur itu menit-menit sebelum adzan subuh mereka banyak istighfar. Ini ciri-ciri orang soleh. Dalam salah satu bacaan para aulia Allah itu ada, mereka membaca itu kanu qalila, ada waqaf, minal laili ma yahja'un, artinya mereka itu sangat sedikit jumlahnya. Minal laili ma yahja'un, di sebagian malam mereka nggak tidur. Nah, dari sini sangat dianjurkan, bahkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, inna rabbakum yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Sesungguhnya rahmat Allah setiap sepertiga malam terakhir itu turun ke langit paling bawah. Artinya rahmat ini seruan Allah. Apa yang Allah serukan? Yaqul, Allah berfirman di waktu itu, hal min mustaghfirin faghfirullah, apakah ada yang minta ampun sekarang? Aku ampuni dosanya. Hal min talibi hajatin fa'utiya hajatah, apakah ada yang punya hajat? Aku kabulkan hajatnya. Hal min sa'ilin fa'utiya su'lah, apakah ada yang punya permintaan? Aku beri permintaannya. Bahkan disebutkan ketika saudara-saudara Yusuf, ketika mereka ini ketahuan telah berbohong kepada sang ayah, saya mengatakan Yusuf dimakan oleh seekor serigala, padahal bukan. Ketika ketahuan itu, apa yang mereka ucapkan? Ini ucapannya diabadikan dalam Al-Quran. Ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Wahai ayah kami, ya, wahai ayah kami, minta ampunlah kepada Allah akan dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami ini pendosa semua. Apa jawaban Nabi Yakub, ayah mereka? Qala saufa astaghfir lakum rabbi. Nanti aku akan mintakan untuk kalian ampunan kepada Allah Ta'ala. Kata ulama tafsir, kenapa kok nanti bukan sekarang? Artinya beliau milih waktu tengah malam untuk istighfar. Jangan sekarang, tak pilih nanti waktu tengah malam untuk kalian. Karena tahu istighfar di tengah malam makbulah, diterima. Dalam hal ini kata ulama mengatakan izzul mu'min, dalam hadis sebutkan izzul mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang yang beriman itu kalau dia punya bangun malam. Anda pengen mulia di sisi Allah, pengen mulia di sisi manusia, jangan tinggalkan bangun malam. Khususnya bagi orang yang ahli majelis taklim, sering hadir majelis taklim, apalagi santri, itu disebutkan enggak dianggap seseorang itu ahli ilmu kalau dia enggak ada bangun malamnya. Enggak dianggap, hadir majelis terus, ya, jadi santri, jadi ini, tapi enggak ada bangun malam. Mau nyari apa? Mau nyari apa? Padahal pemberian-pemberian Allah itu paling besar di malam. Bahkan para aulia Allah itu mereka dilantik menjadi wali, nggak ada yang siang hari, semuanya di malam hari. Kenapa? Itu waktu-waktu yang barokah. Bahkan para ulama mengatakan sholat sunnah di malam hari lebih besar pahalanya daripada sholat sunnah di pagi atau siang hari. Kenapa demikian? Lebih mendekati khusyuk. Bahkan dalam Al-Quran surah Muzammil Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, kumil laila illa qalila, bangunlah engkau semalam suntuk kecuali sedikit untuk tidur. Nisfahu aw inqus minhu qalila, separuhnya tidak apa-apa sudah, separuh tidur, separuh malam tidur, separuhnya untuk sholat. Aw inqus minhu qalila, atau kurangin sedikit, kurangin dari separuh. Auzid alaihi, atau lebih dari separuh. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan tartil di waktu itu.
Ya, jadi membaca Quran di waktu tengah malam itu lebih cepat di dalam hafalan. Jadi kalau sampean mau hafalnya lekat, nggak hilang-hilang, ngafalnya di tengah malam. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW itu yang muktamad, lahirnya beliau itu sebelum subuh beberapa menit. Makanya dibilang sobihatal itsnin, subuh hari Senin. Bukan subuhnya, tapi beberapa menit sebelum azan subuh. Dan itu waktu paling berkah. Kumpulnya para aulia, mau itu wali yang sudah wafat atau yang masih hidup, semuanya punya waktu majelis. Waktu mereka kumpul rohnya itu di waktu lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kapan itu? Beberapa menit sebelum azan subuh. Sehingga pergunakan itu untuk doa. Jangan Anda waktu itu malah nonton TV, waktu itu malah menggibah. Ya, saya bangun malam tapi gibah, mending tidur. Bangun malam browsing yang enggak, nonton yang enggak, mending tidur. Kenapa? Waktu-waktu yang mustajab kalau dipakai maksiat dosanya berlipat. Waktu-waktu yang mustajab kalau dipakai maksiat dosanya berlipat. Ya. Sehingga dalam hal ini bangun malam itu atau sholat tahajud disyaratkan harus ada tidur terlebih dahulu. Itulah yang menjadikan istimewanya tahajud. Bahkan ulama mengatakan tahajud lebih utama dari witir. Kenapa? Karena tahajud berat. Orang kuat begadang, tapi coba habis tidur bangun, berat Pak. Kalau dia begadang mulai jam 7 sampai jam 3 kuat dia. Apalagi sambil depan HP, kuat Pak. Tapi coba habis tidur bangun, aduh, paling lihat HP matikan alarm tidur lagi. Ada orang Masya Allah sampai bangun malam, bila Ustaz tiap malam bangun malam ngapain? Pipis saja, tidur lagi. Allahu Akbar. Yang seperti ini mahrum, dia tercegah daripada hidangan Allah di malam itu. Ada seorang ulama mengatakan waktu sahar bik yathibul hal, ya, di ahli wafah. Waktu sahar, waktu sahur itu bik yathibul hal. Di waktu itu ya roh kita itu menjadi jernih, menjadi tenang. Wa bih yajudul ali lil fadli ahli wafah. Dan di waktu itu al-ali Allah Ta'ala yang maha tinggi sangat berderma, sangat memurah untuk orang-orang yang hadir di hadirat Allah di waktu itu. Ya apa hadirnya? Bisa istighfar, bisa baca Quran, bisa baca kitab, bisa mutolaah ilmu, bisa sholat sunnah, macam-macam. Yang hadir itu macam-macam. Jadi jangan sampai di waktu orang-orang soleh, di waktu itu bangun, Anda tidur. Kenapa? Karena pembagian Allah untuk yang bangun di situ. Sehingga orang yang nggak hadir depan pintu Allah, yang nggak dapat pemberian. Kita kadang punya hajat, ya Allah, sumpah, Ustaz, kenapa hajat saya belum kelar? Suruh bangun nggak mau, berarti Anda nggak serius. Kalau Anda punya hajat, ayo bangun. Ini punya hajat, cuman ngeluh aja di sosmed, ngeluh sini, tapi suruh bangun, wah berat Ustaz, nggak serius sampai ini. Kasarnya orang kalau serius nyari bantuan, ngirim proposal, serius dia. Ini punya hajat besar, cuman ngomong sana sini tapi nggak pernah bangun malam, berarti nggak serius. Berarti Anda nggak serius punya hajat. Kalau punya hajat serius, ayo bangun malam. Entah itu hajat ekonomi, kesehatan, ya akurnya dengan pasangan dan sebagainya, itu bangun malam. Banyak sekali pemberian Allah di waktu itu. Tapi sedikit orang yang tergugah hatinya untuk bangun. Ya. Sehingga dalam hal ini sholat tahajud itu disunnahkan, ya, diharuskan sebelum tidur, setelah tidur harus ada tidur. Kemudian harus sholat isya. Artinya kalau sebelum sholat isya nggak boleh. Dari sini kita ketahui
Waktu pelaksanaan tahajud kapan Ustaz? Setelah mengerjakan sholat isya dan ada tidur. Ya, setelah sholat isya jam 1 malam Anda belum isya, nggak boleh tahajud. Isya dulu. Saya belum tidur, nggak bisa tahajud Pak. Tidur dulu, walaupun setengah jam. Setengah jam tidur, bangun tahajud silakan. Jam 8 dia bangun tidur. Jam 8 belum isya, nggak boleh tahajud. Dia sudah isya, silahkan. Jam 9 tahajud boleh. Kenapa? Karena waktu sholat tahajud setelah pelaksanaan sholat isya. Minimal berapa Ustaz? 2 rakaat. Bahkan kata ulama tidak sah kalau tahajud itu 4 rakaat 1 salam. Karena Nabi bersabda, sholatul lail masna masna. Sholat malam hari itu 2 rakaat 2 rakaat. Jadi buat 2 rakaat. Ya, kapan waktu paling utama untuk tahajud? Kata ulama mengatakan, Imam Ghazali rahimahullah dalam Ihya-nya menyebutkan, kalau seumpama kita bagi malam itu menjadi 6, ya, malam itu dari jadi 6, anggap mulai jam 8 sampai jam 5 itu malam ya, habis isya sampai subuh, jam 8 sampai jam 5 itu ada 9 jam itu ya, ada 9 jam. 9 jam ini kalau dibagi 6 maka 1/6-nya sejam setengah ya, 1/6-nya sejam setengah. Itu kata Imam Ghazali, waktu paling afdal tahajud itu di waktu 4/6 dan 5/6. 4/6 dan 5/6 ya. Artinya itu 1/4 yang 1/6 nomor 4 dan 5 itu paling afdolnya untuk tahajud. Jam berapa itu Ustaz? Nah ini pentingnya. 1/4 nomor pertama, 1/6 nomor pertama, 1/6 yang pertama ya, itu jam 8 sampai setengah 9. Itu 1/6 pertama. 1/6 kedua setengah 9 sampai jam 10. 1/6 ketiga jam 10 sampai setengah 12. 1/6 keempat setengah 12 sampai jam berapa? 2 ya. Terus 1/6 di paling afdal. Kemudian 1/6 yang kelima jam 2 sampai setengah 4. Jadi mulai setengah 12 sampai setengah 4 itu waktu tahajud paling utama. Setengah 4 untuk apa Ustaz? Waktu sahur namanya. Itu namanya waktu ashar. Paling utama istighfar. Allah berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang soleh itu di waktu sahur banyak istighfar. Kapan sholatnya? Sebelum itu. Tapi masalahnya yang bangun setengah 5 kayak apa Ustaz? Ini repot lagi. Yang bangun setengah 5 ya tahajud Pak. Tahajud dulu, jangan istighfar. Karena paling utama ya apalagi sampai terlambat sudah. Bangun tahajud 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat kah? Salam, istighfar sisanya. Nah, kalau memang nggak bisa kita di waktu yang afdol itu, ya bangun setengah 4 sudah masya Allah sudah, ya sudah masya Allah. Nah, paling kalau ke pasar setengah 4 itu berangkat. Kadang-kadang ada orang setiap sebelum subuh bangun, cuman nyiapkan dagangan aja. Terus itu tidur lagi, Allah. Itu loh orang-orang yang tercegah di situ. Kasarannya, dia sudah lewat sungai Nil yang jernih airnya. Habis lewat situ jauh, kehausan dia. Kenapa nggak minum? Iya nggak tahu saya itu ada sungai. Innalillah. Sudah dekat sungai malah nggak minum, malah meninggalkan sungai itu jauh, malah dia bilang kehausan. Wisata sama seperti mondok lama tapi nggak ngerti masalah wudhu. Misalnya di pondok ngapain? Di situ banyak ustadz tinggal tanya, kok bisa wudhu nggak ngerti? Ini sama seperti orang sampai sungai, dia kehausan nggak minum. Kan rugi seperti itu. Sama dengan seperti ini, dia hadir di masjid, sholat maghrib. Sudah dibilang habis maghrib ada pengajian, tapi habis itu baru pulang dia. Ya. Coba dia sabar,
walaupun ketiduran nggak apa-apa, walaupun dia itu nggak paham nggak masalah, boleh. Kata ulama, minimal orang yang hadir majelis, yang nggak paham, itu keluar dari majelis bisa dia diambil, walaupun nggak paham. Ini nggak ngerti masa apa ini, saya nggak paham. Walaupun. Terus yang kedua, dia dapat rahmat Allah. Yang ketiga, di waktu hadir majelis dia bertanya. Jadi macam orang yang nggak niat hadir majelis, istilahnya nunggu isya sudah hadir aja. Kalau dia niat itu di majelis itu ada kopi gratis, minum kopi, minum kopi, dia minum kopi aja nggak ada majelis, itu tetap dapat